Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bu Anis. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Hari ini Ibu Anis akan mengajarkan kalian materi seni budaya tentang teater modern. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kalian mampu mengetahui pengertian dari teater modern serta mampu mengidentifikasi ciri-ciri ataupun unsur-unsur dalam perancangan pementasan teater modern. Sebelum Ibu menjelaskan materi pembelajaran hari ini, Ibu akan memberitahukan kepada kalian bahwa video ini didesain dari para siswa yang mana kelompoknya berhasil terpilih dan menjadi terbaik di kelasnya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita dengarkan penjelasan materi berikut ini. Teater berasal dari kata Yunani yaitu teatron yang artinya tempat atau gedung pertunjukan. Dalam perkembangannya dan dalam pengertian lebih luas, kata teater diartikan sebagai segala hal yang dipertunjukkan di depan orang. Pengertian teater modern tersendiri adalah sebuah karya yang merupakan curahan perasaan si pengarang yang biasanya kita kenal sebagai seorang sutradara kalau dalam perfilman. Teater ini bersumber dari teater tradisional, tetapi gaya penyajiannya sudah dipengaruhi oleh teater barat. Teater modern ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan mengisahkan kehidupan sehari-hari. Karena teater modern ini banyak dicurahkan dalam bentuk film. Apa saja ciri-ciri teater modern itu? Yang pertama, adanya panggung yang tertata. Yang kedua, ada pengaturan jalan cerita. Yang ketiga, tempat panggung tertutup. Yang keempat, memiliki kelompok dan juga sutradara. Dan yang terakhir, memiliki unsur-unsur dari seni teater. Selanjutnya, unsur-unsur dalam teater modern. Yang pertama adalah naskah. Naskah biasanya berisi tentang kisah dengan nama tokoh dan dialog yang diucapkan. Naskah disebut juga dengan skenario, yang mana pada dasarnya mempunyai struktur yang jelas, yaitu tema atau dasar pemikiran, ide penulisan untuk disampaikan kepada penonton. Yang kedua, plot, kejadian atau peristiwa yang saling berkaitan. Yang ketiga, setting, latar tempat, waktu dan suasana cerita, serta tokoh atau peran yang terlibat dalam kejadian-kejadian dalam teater. Jadi, naskah atau skenario ini memiliki tujuan untuk sutradara agar penyajiannya lebih realistis. Selanjutnya, kita ke pemain atau pemeran atau tokoh. Pemain merupakan orang yang memeragakan tokoh-tokoh tertentu pada film atau sinetron, biasa disebut dengan aktris atau aktor. Ada berbagai macam jenis peran, contohnya peran utama, peran pembantu, atau peran tambahan biasa disebut dengan figuran. Di dalam berbagai jenis peran ini biasanya juga terdapat karakter-karakter tokoh, antara lain seperti protagonis, tokoh utama yang menjadi fokus cerita dan biasanya memiliki sifat-sifat positif. Kemudian ada antagonis, tokoh yang menjadi lawan dari protagonis dan seringkali memiliki sifat-sifat yang negatif. Dan yang terakhir, tritagonis atau tokoh pembantu yang mendukung baik protagonis maupun antagonis. Unsur selanjutnya adalah sutradara. Sutradara merupakan orang yang memimpin dan mengatur sebuah teknik pembuatan atau pementasan dari teater, drama, film, ataupun sinetron. Selanjutnya adalah properti. Properti merupakan sebuah perlengkapan yang diperlukan dalam pementasan teater, drama, film, ataupun sinetron. Contohnya seperti kursi, meja, hiasan ruangan, dekorasi, dan lain-lain. Yang mana properti ini dibuat atau ditata sedemikian mungkin sesuai dengan alur, latar, ataupun peristiwa ataupun kejadian yang diinginkan sesuai dengan naskah.
Kemudian adalah bagian penataan. Penataan dalam teater adalah proses mengatur dan mengorganisir elemen-elemen teater seperti penataan panggung, cahaya, suara, kostum, dan rias. Penata panggung di sini maksudnya yaitu merancang peta panggung yang diperlukan dalam pementasan teater. Kemudian penata cahaya. Maksudnya merancang peta cahaya sesuai dengan hasil analisis naskah teater. Penata suara maksudnya di sini adalah merancang tata bunyi dan suara sesuai hasil analisis serta berkonsultasi juga dengan sutradara, baik itu dari menyiapkan alat ataupun melaksanaan penataan bunyi dan suara pada waktu pementasan dengan berpedoman pada kualitas bunyi dan suara tersebut terdengar jelas, wajar, indah, dan menarik. Kemudian penata kostum yang mana menyiapkan dan menata kostum serta busana pemeran sesuai dengan naskah dan juga karakter tokoh dalam naskah tersebut. Dan terakhir penata rias maksudnya di sini merancang dan juga merias pemeran sesuai dengan hasil rancangan yang telah dibuat dan dibantu oleh kru-krunya sesuai dengan karakternya di naskah teater tersebut. Dan terakhir adalah penonton. Penonton merupakan bagian dari proses kreatif teater karena mereka memberikan reaksi dan respon yang dapat mempengaruhi proses penciptaan teater. Nah, sekarang kita harus tahu apa sih perbedaan antara teater tradisional dan juga teater modern. Teater tradisional adalah sebuah karya yang berbentuk sastra yang diciptakan oleh pengarangnya yang biasanya menceritakan bagaimana seluk-beluk tingkah laku kehidupan manusia. Biasanya ini berkaitan dengan budaya atau kehidupan pada zaman dahulu dan teater tradisional kebanyakan menggunakan bahasa daerah. Sedangkan teater modern adalah sebuah karya yang merupakan curahan perasaan si pengarang yang biasanya kita kenal sebagai seorang sutradara kalau dalam perfilman. Ide cerita teater modern biasanya bersumber dari kehidupan sehari-hari, karya sastra, atau peristiwa sejarah yang mana seringkali mengangkat cerita yang relevan dengan kehidupan penonton agar mudah dipahami dan dinikmati. Selain itu, ide cerita juga bisa berasal dari kritik sosial atau refleksi atas isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Serta ciri khas teater modern yaitu penggunaan konsep teater barat dan juga memiliki naskah. Demikian penjelasan dari Ibu tentang materi kita hari ini. Semoga bisa kalian pahami dan juga bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.